Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Sha'imin sha'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki sahur ke-16 dan berarti nanti malam kita ada menjumpai malam ke-17 insya Allah. Dalam beberapa kalangan malam 17 dimaknai sebagai nuzulul Quran. Walaupun dasarnya ini perkiraan barangkali ya. Tapi intinya bahwa bulan Ramadan itu bulan tempat Al-Quran turun. Diturunnya Al-Quran. Ya. Kaifiah turunnya itu tidak dirinci, tapi bahwa pernyataan bahwa bulan Ramadan itu tepat turunnya Quran dapat kita simak dalam sebuah ayat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Quran, yaitu Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga di dalam Quran itu selain ada petunjuk untuk manusia, ada bayyinah, ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Oleh sebab itu, dengan informasi dari Allah ini bahwa bulan Ramadan adalah tempat diturunnya Quran, maka hendaknya kita ya tanpa perlu mencari tahu bagaimana turunnya Quran ya, terus apakah yang Quran itu kalamullah, kalamnya atau bentuknya apa, tidak perlu dicari tahu itu karena mungkin sedikit sekali manfaatnya buat kita. Tapi intinya mari kita jadikan, kita tanggapi ya, kita hadapi pernyataan firman Allah itu dengan mengadakan satu keyakinan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran. Nah, jadi kalau orang ngadain festival gitu ya, maka kita ngadakan festival Quran di bulan Ramadan. Ya, kita meyakini bahwa Quran itu perkataan atau firman Allah yang memang agung dan yang diturunkan pada oleh Allah di bulan Ramadan itu. Nah, Al-Quran sebagai huda linnas perlu kita baca. Memang sesuai dengan asal bahasa, asal katanya juga secara bahasa, Quran itu artinya bacaan. Lalu apa saja kira-kira manfaatnya membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini? Mari kita simak sama-sama ya, bagaimana posisi orang yang tahlil Quran, orang yang membaca Quran ya, khususnya di bulan Ramadan tuh. Pertama, orang yang membaca Quran itu, kata Nabi, man qara'a harfam min kitabillah, ya, barang siapa membaca satu huruf saja ya, dari kitab Allah, dari Quran ini, falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsariha, maka dia akan mendapatkan dari satu huruf itu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku, kata Rasulullah, tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, sesungguhnya alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Ini Rasulullah mau menyampaikan pada kita bahwa baca saja, karena setiap huruf dari Al-Quran itu ya mengandung kebaikan atau pahala 10 kali lipat. Dan Rasulullah betul-betul merinci bahwa Anda baca alif lam mim saja itu bukan 10 nilainya, tapi 30. Karena alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian ada lagi ganjaran bagi kita yang mau membaca Quran, apalagi kemudian kalau kita sudah mahir, kita mengajarkannya. Kata Nabi, Anda ingin jadi yang the best, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allam,
orang yang ta'allamu, belajar Quran, ya, wa'allamahu, dan kalau sudah betul sampai puncaknya belajar, maka mengajarkannya. Itulah orang-orang yang terbaik di mata Allah. Yang ketiga, kalau kita baca Quran kemudian kita terbiasa dan kemudian lahir, kita diangkat jadi keluarga Allah. Ya, jangan salah paham, kita tidak sedang membicarakan merusak ketauhidan Allah, ya, keesaan Allah. Tapi Nabi berkata, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Ya, qala, Rasul bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah. Mereka adalah orang-orang yang membaca Quran, mereka itu disebut dengan keluarga Allah, wa khassatuh, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang terkhusus, dikhususkan oleh Allah. Kemudian akhirnya Rasulullah juga pernah berjanji pada kita bahwa jika seseorang mengamalkan Quran dan konsisten dengan hukum halal haramnya, ya, maka akan daging dan darahnya akan haram untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Quran, yaqumu bihi ana al-laili wan nahari, dan konsisten di siang dan malam hari, ya, mengamalkan Quran itu. Yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, dia halalkan apa yang Al-Quran halalkan dan dia haramkan yang Al-Quran haramkan. Haramallahu lahmahu wa damahu 'alan nar, maka darah dan dagingnya haram, masuk neraka. Terakhir, ada janji dari Rasulullah, apabila kita mahir Quran, kita akan dikumpulkan bersama para nabi dan malaikat yang mulia di hari-hari kiamat. Al-mahiri bil Quran masapratil kiramil bararah. Semoga kita dapat mencapai semua prestasi ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.